Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pada video kali ini saya akan membahas apa itu salah satu usul mengenai tiga landasan utama mengenal Allah, Islam, dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilansir dari Rumais.com. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam salah satu al-usul berkata, فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Lalu jika ditanyakan kepadamu, apakah tiga hal pokok yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya? Jawablah, pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya, agamanya, dan nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan apa itu usul? Al-usul adalah bentuk plural dari al-aslu, artinya pondasi atau landasan, di mana yang lain dibangun di atasnya. Hal ini sama dengan pondasi tembok atau bangunan. Juga kita sebut aslu untuk akar pohon yang akhirnya bercabang di atasnya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat ke-24. Mengenal Allah, Islam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mengenal Rabb kita Allah, yaitu mengenalnya sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenalnya berarti mengenal keesaan Allah, juga mengenal nama dan sifatnya. Inilah landasan pokok dari landasan lainnya. Kita wajib mengenal Allah sehingga kita bisa menyembah Allah di atas basirah atau bukti dan keyakinan. Yang kedua, mengenal dinul Islam, yaitu kita beribadah kepada Allah lewat syariat Islam dengan menjalankan setiap perintah dan menjauhi setiap larangannya. Ketiga, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah wasithah atau perantara antara kita dan Allah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik melainkan melalui syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mudah menjawab tiga pertanyaan kubur, yaitu siapa yang mengenal tiga landasan atau mengenal Allah, agama, dan nabinya lalu mengamalkan konsekuensinya, maka ia akan dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan kubur sebagaimana ayat yang disebutkan sebelumnya. Zabbitullahu alladhina amanu bil qawli as-sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin Fayudhillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat ke-27. Menurut salah satu penafsiran dalam ayat di atas, Allah akan meneguhkan orang beriman di dunia selama ia hidup dan di akhirat ketika ditanya di dalam kubur. Lihat Zat Al-Masir 431 ya, karya Ibnu Jauzi. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir disebutkan riwayat-riwayat untuk menerangkan surah Ibrahim ayat ke-27. Imam Bukhari rahimahullah membawakan riwayat dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabr syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة." Seorang muslim jika ditanya dalam kubur, ia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itulah yang Allah katakan, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.
Hadis riwayat Bukhari nomor 4699 dan Muslim nomor 2971. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mengenai firman Allah yang artinya Allah mendahulukan iman orang-orang yang beriman dengan mengucapkan itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Beliau bersabda, "Dzaka idza qila lahu fil qabr man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk fayaqul rabbi Allah wa dinul Islam wa nabiyyi Muhammad ja'ana bil bayyinati min 'indillah فآمنت به وصدقت فيقال له صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعت." Jika ditanyakan dalam kubur, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, ia akan mengatakan, Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad, datang kepada kami penjelasan dari sisi Allah. Aku mengimani dan membenarkannya. Maka ada yang mengatakan padanya, kamu benar. Dengan hal ini, engkau hidup, engkau mati, dan engkau dibangkitkan pada hari kiamat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kubiral mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu an-nakir فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نعم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروش الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعث الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya mungkar dan yang lain nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, Abdullah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah melakukan itu. Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta, atau setara dengan terhitung 70 kali 70 sama dengan 4.900. Satu hasta sama dengan 0,45 meter. Berarti kali 0,45 2 km 205 meter. Wow, insyaallah masalah. Dan diberi penerangan dan dikatakan tidurlah. Dia menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Keduanya berkata, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat melakukannya kecuali orang yang paling dicintainya sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Apabila yang meninggal adalah orang munafik, ia menjawab, aku mendengar orang mengatakan aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu. Keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan pada bumi, himpitlah dia. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah membangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Ada metode pengajar yang bagus diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan metode yang bagus dan mengajarkan ilmu. Yang pertama, metode tanya jawab, dan ini sudah diajarkan pula oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah menyebutkan global, kemudian datangkan rincian. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah untuk semakin mengenal Allah, Islam, dan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin gitu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.